Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat kembali bersama akan membahas mengenai fi'il mudhari, badal, hal, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Bersama saya Oktaviana Ramadhani Hermansyah dengan NIM akhirnya 141 jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Irham Syah Putra MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pada hari ini. Kita masuk ke fiil yang pertama, yaitu fiil mudhari. Fiil mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, adapun domir dari fi'il mudhari ini adalah diawali dengan huruf alif hamzah, ta, ya, dan nun. Nah, jika kata ganti ditujukan kepada orang ketiga seperti mereka laki-laki, dia laki-laki, maka kata ganti di depannya itu diganti dengan huruf ya. Jika orang ketiga, maka akan diganti dengan huruf ya. Nah, jika kata ganti ditujukan kepada orang kedua, maka kata ganti di depannya itu hurufnya berupa ta. Orang ketiga ya, maka orang kedua tak. Jika kata ganti ditujukan kepada orang banyak, jamak, itu diakhiri huruf waw mati dan nun. Kalau banyak, maka diakhiri waw mati dan nun. Nah, kita contoh yang pertama, yaitu adalah anak. Anak artinya adalah saya. Di sini ada contoh dari Quran Surah An-Nas ayat 1, di sini adalah auzu. Auzu. Auzu di sini diawali dengan alif hamzah, a. Maka ini termasuk domir anak. Lalu di sini adalah uksimu. Uksimu. Dari Quran surah Al-Balad ayat 1, di sini uksimu juga alif depannya. Maka ini termasuk domir anak. Kita masuk ke domir yang kedua, yaitu adalah huwa. Huwa artinya adalah dia laki-laki. Adapun contohnya itu adalah Quran surah Ar-Rahman ayat 29. Katanya yaitu yas'aluhu. Kenapa ini termasuk kata ganti dia laki-laki? Karena diawali huruf ya. Huwa itu kata ganti di depannya berupa huruf ya. Di sini ya. Maka ini termasuk domir huwa. Kata ganti selanjutnya yaitu adalah mereka laki-laki, yaitu hum. Nah, hum ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika ditunjukkan kepada orang banyak maka diakhiri dengan waw mati dan nun. Nah, hum ini diawali kata gantinya itu harus berupa ya, lalu diakhiri dengan waw mati dan nun. Contohnya pada Quran surah Al-A'raf ayat 51 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 77. Di sini katanya adalah yajhadun. Yajhadun. Diawali dengan huruf ya, lalu diakhiri dengan waw mati dan nun. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu yu'linun. Yu'linun. Di sini diawali dengan huruf ya, dan diakhiri dengan huruf waw mati dan nun. Kita masuk ke kata ganti selanjutnya, yaitu antum. Antum artinya adalah kalian atau laki-laki. Sama, masih ada berhubungan dengan orang banyak atau orang jamak. Contohnya itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Di sini ada takuluna. Takuluna. Depannya kalau misalkan antum itu harus ada tak. Depannya harus ada tak. Dan akhirannya itu harus ada waw mati dan nun. Seperti ada yang dicontoh, ada takuluna, ta'lamuna, gitu. Nah, kita masuk ke kata domir selanjutnya, yaitu adalah angta. Angta artinya adalah kamu laki-laki. Angta ini depannya itu harus tak. Depannya harus tak. Contohnya misalkan pada Quran surah Ali Imran ayat 26 ada tasya'u. Tasya'u. Lalu ada Quran surah An-Nahl yaitu tasyifu. Tasifu. Dan yang terakhir, contoh terakhir yaitu adalah nahnu. Nahnu itu artinya adalah kita. Nahnu ini kata ganti di depannya itu berupa na. Contohnya misalkan ada Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ada na'budu. Na'budu. Terus ada Quran surah Al-Baqarah ayat 285 ada nufarriku. Nufarriku. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya umumnya fi'il mudhari itu di akhir katanya berupa domah. Seperti itu. Seperti ada
ya'uzu, ada uksimu, ada yas'aluhu, ada ya'lamu, lalu ada tasya'u, ada tasifu, ada na'budu, dan nufarrik. Itu umumnya adalah ciri-ciri dari fi'il mudhari. Nah, kesimpulannya untuk ana kata gantinya itu di depan yang berupa hamzah. Hamzah. Kalau misalkan kata gantinya ditujukan kepada dia laki-laki huwa, maka kata ganti di depannya adalah ya. Nah, terus kalau kata gantinya berupa hum, itu berarti kata ganti huruf di depannya berupa ya, sedangkan di akhir katanya yaitu ada waw mati dan nun. Jika kalian antum itu di depan hurufnya ada ta, kalau di akhir katanya ada waw mati dan nun juga. Lalu untuk anta cukup diganti di awalnya aja yaitu ta. Lalu untuk nanu kata ganti katanya itu ada di depan berupa na. Selanjutnya kita akan membahas al-hal. Al-hal adalah keterangan kondisi, entah menjelaskan kondisi dari subjek atau objek yang sedang dibicarakan. Adapun dari kaidah-kaidah dari hal sendiri, yang pertama yaitu hal dan sahibul hal harus sama dari sisi jenis dan bilangannya. Contohnya misalkan sahibul halnya itu jamak, maka halnya juga harus jamak. Jika sahibul halnya itu mufrad, maka halnya juga harus mufrad. Begitupun juga yang laki-laki dan perempuan. Kaidah yang kedua yaitu hal harus mansub, yang artinya berakhiran harokat fathah. Kaidah yang ketiga yaitu hal harus nakirah, atau tidak boleh menggunakan alif lam, dan sahibul halnya itu harus ma'rifat. Jadi sahibul halnya itu harus ada alif lam. Jadi sahibul halnya harus ada alif lam, sedangkan halnya itu nggak boleh harus ada alif lam. Contohnya misalkan pada Quran surah An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, artinya dan manusia dijadikan bersifat lemah. Di sini al-halnya yaitu dha'ifa. Dha'ifa. Seperti kaidahnya halnya itu harus mansub. Di sini sudah mansub. Lalu hal harus nakirah, yang berarti tidak boleh ada alif lam. Di sini juga tidak ada alif lam. Lalu sahibul halnya itu harus ma'rifat, yang artinya harus ada alif lam. Dan di sini sahibul halnya juga ada alif lam. Seperti itu penjelasan al-hal yang menerangkan kondisi dari subjek atau objek yang sedang dibicarakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai badal. Badal artinya adalah pengganti. Adapun jenis-jenis badal yang pertama yaitu adalah badal keseluruhan. Apa itu badal keseluruhan? Jadi badal keseluruhan ini adalah antara badal dengan mubdal itu sama posisinya. Jadi badal keseluruhan ini dapat menjelaskan jabatan dari seseorang. Contohnya misalkan di sini ada Ja'a Ustazu Hamidun. Ja'a Ustazu Hamidun artinya Ustaz Hamid telah datang. Di sini badalnya adalah Ustazu dan Hamidun sebagai mubdal. Antara badal dengan mubdal itu sama posisinya. Misalkan di sini siapa Ustaz Hamid, siapa Hamid seorang Ustaz, seperti itu. Jadi sama posisinya. Lalu ada badal sebagian kecil. Contohnya misalkan di sini ada akaltur rogifa sulasa. Akaltur rogifa sulasa. Aku makan roti sepertiganya. Di sini sulasa badalnya yang menjelaskan hanya sebagian kecilnya. Lalu ada badal mencakup, yang artinya memiliki hubungan atau keterkaitan antara badal dengan mubdal. Contohnya misalkan di sini ada nafa'ani zaidun ilmuhu. Artinya Zaid itu bermanfaat untukku ilmunya. Di sini Zaidunnya sebagai badal, ilmuhu sebagai mubdal. Jadi ada keterkaitan antara Zaid dengan ilmu yang dimaksud. Lalu ada jenis keempat yaitu badal meralat. Jadi badal yang meralat ucapan. Jadi ini tuh jadi badal yang jenis ini nggak bisa digunakan untuk tulisan. Jadi hanya bisa digunakan untuk ucapan saja. Nah, contohnya misalkan di sini ada ro'a itu Zaid dan Farosa. Ro'a itu Zaid dan Farosa. Aku melihat Zaid. Maaf, maksudnya kuda. Seperti itu. Adapun contoh dari Al-Quran yaitu Quran surah At-Toha ayat 29 sampai 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, yang artinya dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku
yaitu harun, saudaraku. Nah, di sini ahlinya itu sebagai badal, ahlinya juga sebagai badal. Ini termasuk contoh yang jabatan ya, jabatan. Jadi siapa saudaranya Harun? Harun siapa? Saudaranya itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Jadi fi'il lazim adalah fi'il yang tidak perlu menggunakan objek. Jadi strukturnya itu hanya fi'il ditambah fa'il atau kata kerja ditambah dengan subjek. Adapun kaidah-kaidah atau aturan dari fi'il lazim, yang pertama fi'il harus satu jenis dengan fa'il, lalu fi'il harus dalam bentuk mufrad, dan yang ketiga fa'il harus dalam keadaan rofa. Contohnya misalkan pada Quran surah An-Nasr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullaha wal fath. Yang artinya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini jaa-nya itu merupakan fi'il lazim yang tidak menggunakan objek, yang artinya hanya datang. Lalu ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Jadi dia strukturnya adalah fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ulun bih, atau kata kerja ditambah subjek ditambah objek. Adapun kaidah-kaidah dari fi'il muta'addi, yang pertama fi'il harus sesuai dengan fa'il, fi'il harus berbentuk mufrad, dan fa'il dalam keadaan marfu. Contohnya dalam Quran surah Yunus ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Jadi lebih dijelaskan, lebih detail lagi apa yang sedang dibicarakan. Baik, itulah penjelasan mengenai hal badal, fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan fi'il mudhari. Sekian dari saya, Fabiana Ramadhani Hermansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.